bagi Tuhan itu mungkin hanya beberapa saat saja. Kenapa harus demikian? Karena Tuhan tidak menginginkan ada di antara kita yang membanggakan dirinya. Ada banyak orang yang membanggakan diri. Saya ini sudah melayani. Saya ini sudah setia gereja. Saya ini adalah jemaat pertama dari gereja ini sampai sekarang. Karena terlalu lamanya saudara di dalam satu gereja, dalam satu jemaat. Saudara yang mungkin bernama Markus, saudara karena di gereja saudara selalu bilang haleluya, namamu sudah berubah menjadi Bapak haleluya atau Ibu haleluya, itu tidak penting Bapak Ibu. Satu hari bagi Tuhan itu bisa saja itu menjadi waktu yang begitu terlalu lama bagi kita. Tapi waktu yang kita anggap terlalu singkat bisa juga itu menjadi satu hal yang sangat berharga di mata Tuhan. Jadi mari kita belajar ya. Waktu itu, waktunya kita dan waktunya Tuhan itu, kalau kita hitung secara manusia itu bisa berbeda. Tapi yang menjadi patokannya adalah kita harus mengikuti waktunya Tuhan. Makanya kita selalu ajar, kayak ini Bapak Ibu dan kami juga selalu belajar bagaimana supaya tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Setiap minggu kita punya waktu yang sama, amin? Satu hari kita punya waktu yang sama, tidak ada yang beda. Bapak Yohanes Tunggul Awang sebagai seorang pendeta, maka dalam satu minggu waktumu akan bertambah menjadi 8 hari, tidak. Bapak juga sebagai salah seorang tokoh gereja, maka engkau akan mendapatkan bonus waktu 9 hari dalam seminggu. Tidak ada. Semua kita punya kesempatan yang sama, punya kesibukan yang sama, punya pekerjaan yang sama, punya berbagai tantangan dan persoalan yang sama. Tapi mari dalam semuanya itu kita belajar memberi waktu bagi Tuhan. Amin. Amin. Jangan sisakan waktu bagi Tuhan. Amin. Amin. Jangan kasih waktu yang tersisa bagi Tuhan, tapi berikan waktu yang total, yang seutuhnya bagi Tuhan. Sisanya juga tetap bagi Tuhan. Amin. Amin. Artinya semua waktu ini adalah waktunya bagi Tuhan. Karena Wanda napulih mirip. Apa yang kita buat setiap hari ini, mari kita lakukan seperti itu Tuhan dan bukan manusia. Bukan untuk manusia. Kita kadang ini hanya beri waktu yang tersisa bagi Tuhan. Kalau dari hari Senin sampai hari Sabtu kita bekerja, terama leuak Anda drama di mana saja, di kantor kah? Wah, giliran hari Minggu kita bilang begini, waduh, gereja 2 jam. Berarti saya tidak punya waktu lagi untuk bekerja karena masih ada tunggakan pekerjaan yang saya harus selesaikan. Itu baru bicara hari Minggu. Malah saudara hari Minggu yang semestinya kesempatan untuk berbakti kepada Tuhan, saudara pikir, aduh ini menyia-nyiakan waktu. Dari Senin sampai Sabtu saya sudah bekerja, biarlah hari Minggu kesempatan saya tidur tak lewat di rumah. Berarti tidur tak lewat? Tidur tak lewat. Bahasa orang Kupang, dia tidur anggap gitu ya. Jadi jangan tak lewat di rumah, amin? Hari Minggu jangan tak lewat. Jadi harus datang di rumah. Jadi pulang di rumah, bagi yang tak lewat bilang, ayo minggu depan ke gereja, amin? Jangan tidur tak lewat. Apalagi yang suami-suami ya. Suami-suami ini di rumah. Kalau mulut perempuan memang lebih jago, tapi pemalas ke gereja laki-laki itu paling biadab. Bukan jahat saja, tapi malah biadab. Jadi tidak boleh ya. Mari Bapak Ibu gunakan waktu ini sebaik mungkin. Dalam 1 minggu, wah, luangkan waktu, beri waktu bagi Tuhan. Ini hari Rabu saya harus pergi PA. Amin. Amin. Hari Minggu saya harus pergi gereja. Amin. Amin. Jangan bilang, lo tahu lu PA aja. Ayo wanita udah dua man. Lo di minggu itu malah lu tahu lah kerenjan. Ai. Ini mana? Namanya datai, namanya. Makanya saya larang Bapak Ibu jangan buat acara hari Minggu. Jangan buat acara hari
persano mo hiantakan na ngan inja daw ay bano ngan banda kanu tayo. Kami kaning panpaat ni jadi mo ay naman ka ganun liwada kay. Ay ato ang buto kat gare ni. Men napihan naman yun. Napaato yan na papapihan na mong tao mayon. Mul na naman napaato ka pintana pukhan ni ala mayon. Mung nyerihiping may ganun melingan kita ko eh. Ay, dijam melingan kita. Nuy anu ay damo dari patran tao mayon. Jadi sudahlah, kas tinggal sudah di gereja, pergi sudah di adat atau di pertemuan apalah begitu. Utama letak penguntan, ay ano may hapa rambo umbo na hapa pawan atung mo nya ka por kay tang mo nya ano be pahapa be re muda panon pokku ang ana tayo no hindi mengiang mi jam tamu jam tay bi to kiri mana re ma ni nei talak baru mo dia mi galway laku pintiweling pa dari belum terbitnya matahari tapi masaknya jam 8 malam jadi makannya jam 2 pagi betul toh iya toh padahal kau jalan mulai dari sebelum terbitnya matahari masak jam 8 malam makannya jam 2 pagi cuci piringnya jam 9 pulang rumah masih lusa. Tapi coba kalau mari kita ke gereja menai dan alasan matu. Makanya belajar memberi waktu yang terbaik bagi Tuhan jangan kasih sisa. Amin. Nah, coba Bapak Ibu ya. Di rumah saudara masak nasi yang banyak kan. Hau bakulan dulu. Lalu takumnya kan. Nah, anak tetangga atau kaum itu anggota keluarga, contoh atau suami lah gitu ya, atau anak gitu. Ning menuhamu, tapi wamunya karaman, pandai buang bila karan, kecuali memang ada orang tertentu yang suka karan. Tapi wamunya karan, oh mengangan, wah, bikin akan wamunya karan gitu. Oh, mau ni na, aki mau ni lo na. Mamanya, halakah? Ya apa yang memi? Halang nutai dahili halang bumnya. Hiharom bui mai makiannya. Kira-kira kita ini yang hanya dapat ini kerak nasi saja, padahal lingkuh hamalat ada tanda tanya atau tidak? Ini kini rumah punya kalau ya. Kecuali jadi ulat wajar kan. Kira-kira yang ini tanda tanya atau tidak? Yang ini tanda tanya. Sama toh? Hamun yang mirip. Ananda kreat maratu. Lihat ini mau sana. Heran ini ya. Aduh. Dong hanya duduk, dong hanya tidur, hanya jalan-jalan, hanya pesiar, hanya pokrol-pokrol setiap hari. Tapi kalau bagi saya ini waktu 2 jam saja di rumah Tuhan, di gereja, di PA, jemaat ini malah mereka tidak mau. Jangan lagi. Tuhan itu bisa kecewa. Amin? Bisa kecewa. Malah kamu. Mari kita belajar memberi waktu yang terbaik bagi Tuhan. Hampun nih gitu. Itu adalah kata yang jadi uang. Semangat 45 dari rumah sampai di gereja ketemu saya, ketemu teman jemaat yang begini. Shalom. Wih semangat. Mari kita nyanyikan pujian, yang kawan yang pujian. Ya pernah ya tinggal kekan dirimu. Kata tawa. Di waktu aku tahu tuku sendirian. Bila dong tanah lah tahu dong. Atau coba, mari kita sama-sama bangkit berdiri dengan penuh semangat kita nyanyikan pujian. Ku nyanyi haleluya. Ini dia pengaduk. Mau bilang datang gereja tapi memang hanya waktu datang bermain dan datang pertunjukan atau istilahnya pertunjukan
diri saja di rumah Tuhan. Tidak apa-apa. Kalau datang gereja, semangat. Gereja betul, amin. Wey, mari kita berdoa, tutup mata. Mari kita menyanyi, semangat. Mari tepuk tangan. Wey, ini mau yang kali tak kau ya kau tepuk tangan. Ada satu semangatku yang semangat kayak Mama Anton, amin. Amin. Namanya Yesus. Ini aneh kamaran jauh gitu nu. Dapat buah mata nih yang bawa mata elang, yang bawa mata kuala. Orang yang semangat bagi Tuhan itu karena dia sadar bahwa hidupnya adalah pemberian dari Tuhan, makanya dia memberikan waktu seutuhnya bagi Tuhan. Amin. Wali Raja Daud. Satu hari di tangan Tuhan lebih baik, lebih menguntungkan, lebih asik bagi saya daripada 1000 hari tempat lain. Kalau jemaat di Gereja Betel Indonesia KHB lebih baik di luar sana dibanding cuma 1 jam saja di gereja. Apalagi kalau lihat pemimpin pujian yang suka, mari kita duduk, mari kita berdiri, mari tepuk tangan, angkat kaki, rendangkan tangan. Wah, lebih lagi Bapak Ibu. Ditambah lagi pendeta yang khotbahnya buat saudara punya hati jadi terusik, membuat saudara punya ketenangan jadi terusik. Ini untuk tadi menmahi, nih minggu wang pa, juga menmah ala pa sing mana. Kita bertobat sama-sama, amin. Ingat, mari kita gunakan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Jangan kasih yang tersisa, waktu yang seutuhnya yang harus kita berikan bagi Tuhan. Selanjutnya yang kedua, kenapa kita harus menghargai waktunya Tuhan? Firman Allah berkata, masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Artinya ada masanya hidup saudara dan saya akan berakhir. Amin. Dan itu tahu yang abadi di bumi ini. Lagu mengatakan begini. Di bawah matahari tiada yang abadi. Semua yang datang pastikan pergi lagi. Lihat sungai-sungai mengalir deras ke laut dari waktu ke waktu. Pokoknya semua yang ada dalam dunia ini ada akhirnya, amin. Nah, pandai dan berakhir naluri Bapak Ibu, mari hargai waktu yang terberi, amin. Satu hari saudara punya umur bertambah, pikir apa yang saya harus lakukan buat Tuhan. Jangan pikir program apa yang saya harus lakukan bagi keluarga saya, apa yang saya harus lakukan bagi kampung saya, apa yang saya harus lakukan bagi tetangga saya, apa yang saya harus lakukan bagi tubuh saya agar menjadi lebih asik dalam pandangan orang. Ambu ialah pewamanwa, tapi pikirkanlah. Nah, tambang umur kengkara aina tambang kepala belum tahu, amin. Ambu pikir enggak ini. Tambang nomor, tambang pejijau, pengilang mulut tahu, tahu man, dan yang guna. Betau buim baik telah kalau tahu. Dan yang guna nanti. Jadi ya kata pelaku, anpilih ay terlalu dulu. Kalau itu ini. Kalau itu nih, kalau itu nih, jadi yang kata pengguna pahamnya na lurin dia na, karena kita tahu hidup ini sangat singkat ada, wah tak pengguna paham ibu. Juga ya umur penuh kira-kira siapa yang tahu ibu. Ibu gembala jangan bocor. Bapak Alga jangan, kan kita itu sama. Yang lain siapa yang tahu? 32. Wah. Yang lain? Ada lebih? 40. Yang lain? 17. 17. Wah. Artinya Bapak Ibu, saya ini kalau saya kumpul-kumpul dari pandangan saudara berapa umur saya ini masih muda.
Dan buktinya saya ini muka-muka fresh, Bapak Ibu. Ibu gembala dia jalan kemana-mana, dia tidak mau lirik apa-apa saja. Papa, ayo muka papa. Walaupun saya sudah tua, umur saya 36. Berapa? 36. 34 tahun lagi, gue is dead alias mati. Kalau sesuai firman Tuhan, 70 tahun toh? Jadi hitung-hitung sampai di rumah saudara bilang begini, umur pendeta kita tinggal sekian. Jadi pikir-pikir siapa yang mau jadi pengganti saya. Saya mau dari jemaat ini yang harus jadi pengganti saya sebagai pendeta gereja Bethel di Desa Kakak. Makanya saya mengajak semua teman-teman yang punya hati melayani, mari siapkan diri untuk melayani. Amin. 34 tahun lagi saya masih hidup ini. Kalau saya masih capai umur itu. Tapi Tome Aroman, ada 40 tabung, 50 tabung. Yohanes pulang, yang Emily, saya tinggal bilang begini. Siap bos. Jangan dulu. Yohanes pulang, tunggu papa. Tidak bisa. Karena semua itu diatur oleh waktunya tuh. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin. Setiap langkah hidup kita yang diatur oleh Tuhan. Makanya saya ini sedih Bapak Ibu ya. Banyak waktu yang saudara gunakan di dalam usia hidupmu itu yang sia-sia, yang tidak bermanfaat bagi dirimu, bagi gereja, bagi bangsa, bahkan bagi Tuhan. Banyak yang sia-sia. Yang semestinya itu kesempatan untuk kita berkarya. Saya lihat-lihat orang yang sia-siakan waktu hidupnya ini bukanlah orang yang bodoh, bukanlah orang yang tidak punya apa-apa, orang pintar. Orang berpengaruh, orang kaya, sia-siakan waktu. Tapi saya juga di sisi yang lain melihat ada banyak orang yang punya segala kekurangan, punya segala keterbatasan, hidup cacat, tapi mereka gunakan waktu itu dengan baik. Ada salah satu orang dari Australia, dia ini tidak punya tangan Bapak Ibu. Ya, tidak punya tangan kalau tidak salah. Betul, tidak punya tangan. Tapi dia hanya punya kaki. Tapi kaki itu bisa main HP, bisa main komputer, dan bisa banyak karya yang harus dia lakukan. Orang cacat. Beethoven salah seorang pencipta melodi, dialah seorang yang tuli dan tidak bisa mendengar, tapi bisa membuat satu karya yang hebat walaupun yang dia lakukan itu dia tidak bisa dengar. Tapi kalau dibilang melodi saudara, kita terkagum-kagum bagi pecinta musik. Kita ini apa yang kita sudah lakukan dalam usia hidup kita. Jangan sampai cerita kita. Oh, 46. Oh, kamandai mana anu eh? Pandai mana? 46 mana? Tapi pin. Hei. Amahamu yang berlaku. Makat mana ni? Ha, itu hamil umitan. Dengar teman, uamin juga. Lapitan ni, may tandakan niyo meron hamba tapi niyo mo adi anak. 40 tahun ini saudara. Saya mau tanya, ini yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, apa yang sudah saudara lakukan? Hah? Saya tidak tanya saudara kerja kebun. Yang saudara lakukan bagi orang lain dan lakukan bagi Tuhan. Jangan sampai saudara hadir dalam dunia ini menjadi pembawa masalah. Sekali lagi saya katakan, jangan sampai hadirmu di dunia ini hanya menghadirkan masalah atau menciptakan masalah. Dan engkau tidak menghadirkan damai, sejahtera, sukacita, ketenangan, kebahagiaan bagi orang lain. Mari belajar bertobat. Amin. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Bagian ketiga yang harus kita belajar. Ayat 12, firman Tuhan bilang ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh
bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari hidup kami, supaya kami bijaksana. Sekali lagi kata ajarlah dan supaya kami bijaksana. Kata ajarlah menunjukkan bahwa kita manusia yang bodoh. Amin. Jadi saudara jangan pikir saya ini manusia super, saya ini orang paling pintar, paling jago, paling hebat, paling lebih dari yang lain. Belajar seperti Musa, ajar kami menghitung hari-hari kami. Amin. Musa ini orang bodoh atau orang pintar, Mama? Oh, Mama. Hah? Mama. Musa ini orang bodoh atau pintar? Saya bukan tanya Musa, dia yang ada di mata paus. Bukan Musa itu. Bukan juga kaum dan nasib warga desa Muta. Bukan itu, Mama. Bukan juga mantan pacar. Bukan. Apalagi tidak masuk hitungan dia. Tapi aku tanya Musa yang ada dalam Alkitab. Saudaranya Harun. Bukan Harun yang ada di Ngapu. Bukan. Ada di Alkitab. Mengerti? Musa orang pintar atau hebat? Pintar. Tapi dia mesti bilang, ajar kami menghitung hari-hari ajar. Hidup ini adalah belajar. Amin. Saya sebagai seorang pendeta bukan orang pintar. Saudara masih lebih jago dari saya. Betul. Saudara lebih hebat dari saya. Pendeta Yohanes ini tidak ada artinya apa-apa. Saya ini banyak belajar. Saya bisa banyak belajar dari anak saya Lintan. Saya bisa banyak belajar dari istri saya. Saya bisa belajar banyak dari Mama Anton. Saya bisa banyak belajar dari Ibu Desen dan teman-teman yang lain. Saudara juga begitu toh? Kita hidup ini butuh belajar setiap hari, bukannya tadi halai di rumah dapat andai. Panyu ke mana? Nyu ke mana? Nyu ke mana perung mo? Nyu tadi di rahum mama kaya ta pandiwain na. Nyu ke maka perung ya lawan dah tai. Nyu ke mana na? Wah. Ngapi na dong papalima ha, nyu ka. Jangan dengan nyu ka bala trenduk kakak. Jangan dengan nyu ka bala trenduk. Buyat. Belajar adalah proses seumur hidup. Amin. Hamu na nyu na nyu ka hidup no. Nyu ka na aku kau ko ana ba yun. Nyu ka no pandita ba dihangali maka kau ko ana ba. Halakan dak hidupan ba bela belajar ni. Saya ini belajar tiap hari, Mama. Begitupun juga sebagai jemaat. Jamil begini. Nah, nyu ka no ho janing wa na pulong makanu kejadian sa bayo ni halanya kana na ibu. Rong dengan abang nyu akal minggu kita nak kira kayu kamu. Nah, kau lihat dah punya. Kepala saya ini sudah uban, sudah hitung satu-satu ini dah uban, dah uang uang. Bukan itu, Mama. Bukan uang yang saya tanya. Boleh kau lama, tapi kalau kau bego dengan firman sama saja. Saya boleh melayani Tuhan, tapi kalau saya ngali dengan firman Allah, apa yang saya harus bagikan kepada saudara setiap hari ini? Saya ini punya pergumulan, Pak. Setiap saya khotbah, saya pikir apa yang saya harus sampaikan Tuhan. Karena tidak mungkin khotbah saya minggu lalu, saya ulang lagi minggu ini. Kita belajar tema yang sama, toh? Menghargai waktunya Tuhan, minggu lalu, minggu ini. Sama tidak? Kalau saya tidak belajar, maka saya adalah pengkhotbah yang ulang-alik. Dan banyak Bapak Ibu saudara-saudara, rajin gereja saudara. Bukan itu. Makanya saya harus belajar supaya setiap hari Minggu saudara mendapatkan pesan yang baru. Amin. Kalau saudara dapat pesan yang baru, saudara tergugah pergi gereja lagi. Karena aku mau dengar sesuatu dari Tuhan. Tapi kalau saya ulang aling, makanya saudara hanya baru orang bicara ke gereja, saudara pikir begini. Pendeta kita pasti khotbah tentang rajin gereja lagi. Pendeta kita pasti khotbahnya tentang pergumulan dan
khotbah tentang saudara sembuh. Tidak. Saya harus memberikan sajian yang lezat bagi saudara. Amin. Kalau saudara anggap saya sebagai seorang tukang masak, maka saya harus kasih kau makanan yang enak setiap minggu. Dan buat mulutmu jadi ngiler. Asik kalau pendeta kita khotbah. Asik kalau dengar. Masuk hati dan mengubah hidup. Membawa kita dekat pada Tuhan. Amin. Belajar. Tapi kalau kita tidak belajar, makanya kita akan menjadi orang yang tidak bisa buat apa-apa. Musa katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian. Hari-hari kami bukan cuma 1 hari. Belajar 1 hari tidak cukup untuk 1000 hari. Amin. Kita baru belajar 1 hari, kita pikir-pikir, wah, yuk hangkarin punya kawan dah. Sampai 1000 hari yang akan datang, kita pikir, hangkarin punya. Saudara baru belajar cuma 1 hari. Saya belajar teologi 4 tahun. Saya tidak pernah bilang begini, cukup sudah 4 tahun. Membekali saya selama saya hidup menjadi seorang pendeta. Tidak, setiap hari saya harus belajar. Makanya saudara juga harus belajar setiap hari, toh? Amin. Cara kerja kamu belajar juga setiap hari, amin. Jangan pikir-pikir, makanya berlaku kan. Belajar juga teknik-teknik bagaimana mengelola kebun yang baik supaya mendapatkan hasil yang baik, amin. Belajar juga bagaimana caranya kelola ini jamu mente supaya menghasilkan buah yang banyak. Buah yang banyak, panen yang melimpah, dompetnya juga pasti tebal, amin. Kalau dompetnya tebal, saudara datang gereja dengan penuh keyakinan. Shalom, ibu-ibu tenteng ini apa? Tenteng tas datang gereja bukan berisi cermin, bukan berisi sisir, bukan berisi lipstick, bukan berisi bedak FIFA nomor 4. Tapi di tasnya ada warna-warni. Biru, merah, dan lain sebagainya. Baru buka tas, saudara penuh terhormat. Tapi kalau orang buka tas, ternyata ada uang receh, keng. Buka tas lagi, lihat di dalam, ternyata sisir yang sudah tidak pernah cuci 1 tahun. Maka itu bukan buat malu. Jadi banyak belajar tiap hari, amin. Saya berdoa supaya kita menjadi jemaat yang terus belajar. Saya juga terus belajar menjadi lebih baik.